Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan kelima, saya coba akan menjelaskan tentang materi manajemen komunikasi dan manajemen risiko. Nah, untuk manajemen komunikasi, mungkin kita sudah banyak mengenal, ya. Di sini kita akan coba dengan 6 bahasan. Pertama tentang pengenalan, ya. Kedua tentang perencanaan komunikasi, distribusi informasi, mengelola stakeholder, pelaporan kinerja, meningkatkan komunikasi. Nah, manajemen komunikasi dalam sebuah proyek ini sangat penting, ya kan? Bagaimana bahasa kita mendelegasikan tugas, ya. Anda sebagai seorang top manager, Anda sebagai seorang programmer, Anda sebagai seorang analis pasti akan melakukan komunikasi dengan tim minimal. Tujuannya dari komunikasi adalah memastikan bahwa waktu, pengumpulan, penyebaran, penyimpanan, dan disposisi informasi proyek dilakukan pada waktu yang tepat. Ya. Anda seorang analis, Anda membuat rencana, gambaran sebuah proyek. Anda harus mendisposisikan informasi Anda kepada seorang programmer, itu harus tepat waktu. Misalkan runtime yang ditentukan adalah 1 minggu. Berarti minggu kedua itu Anda sudah harus mendisposisikan. Atau minimal ada perpanjangan, berarti Anda harus ada komunikasi. Ya, minimal warning ke si ke programmer atau ke rekan Anda bahwa nanti akan terjadi perubahan waktu seperti itu. Proses utama dari manajemen komunikasi adalah pertama, mengidentifikasi stakeholder. Mengidentifikasi semua orang yang terlibat dalam proyek dan menentukan cara terbaik untuk mengelola hubungan dengan mereka. Outputnya berupa daftar stakeholder dan manajemen strategi untuk stakeholder. B. Perencanaan komunikasi. Menentukan informasi dan mengkomunikasikan kebutuhan tentang apa, kapan, dan bagaimana informasi ini akan diberikan oleh kepada stakeholder. Outputnya berupa rencana pengelolaan komunikasi dan update dokumen proyek. Pada saat Anda mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam sebuah proyek, ya kan? Nah, ini Anda misal Anda seorang manajer proyek, berarti Anda dituntut untuk bagaimana bisa mengelola hubungan dengan mereka. Walaupun satu, mereka orang yang baru Anda kenal. Dua, mereka orang yang lebih rendah pendidikannya dari Anda. Atau orang yang lebih tinggi pendidikannya dari Anda. Atau orang yang lebih pintar dari Anda. Atau orang yang lebih pengetahuannya luas dari Anda. Kalau Anda sebagai seorang pemimpin, berarti Anda harus bisa memposisikan dan mengelola. Ya kan? Nah, yang ke B di sini dikatakan menentukan informasi dan mengkomunikasikan kebutuhan tentang apa, kapan, dan bagaimana informasi ini akan diberikan. Ya kan? Kalau dalam struktur project ada manajer, ada analis, ada database management system, ada data entry, ada programmer, ada tim hardware, ada tim jaringan dan lain sebagainya. Nah, itu berarti Anda harus bisa mendisposisikan, membagi informasi. C. Mendistribusikan informasi, membuat informasi yang dibutuhkan tersedia untuk stakeholder yang tepat waktu. Output berupa update proses aset organisasi. D. Mengelola stakeholder, mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder, dan untuk menyelesaikan masalah. Outputnya berupa update proses aset
organisasi, perubahan permintaan, manajemen proyek, rencana pembaharuan, dan update dokumen proyek. Pelaporan kinerja. Pengumpulan dan menyebarkan informasi kinerja termasuk laporan status, pengukuran kemajuan, dan perkiraan output berupa laporan kinerja. Nah, kelima poin ini akan menjadi penentu pada saat Anda melakukan hubungan komunikasi dengan tim Anda. Ya, tim ini akan solid, akan berjalan dengan baik kalau komunikasi, disposisi informasi antar bagian berjalan baik. Anda mentargetkan waktu penyelesaian 3 bulan. Dari masing-masing stakeholder, berarti Anda harus mempunyai target. Dari analis, berapa lama? Dari database manajemen sistem, berapa lama? Dari manajer, berapa lama? Dari programmer, berapa lama? Dari data entry, berapa lama? Masing-masing harus punya poin agar mencapai visi dan misi proyek dapat terwujud. Perencanaan komunikasi, isi rencana pengelolaan komunikasi. Pertama, persyaratan komunikasi stakeholder. Informasi yang akan dikomunikasikan. Siapa yang akan menerima informasi? Metode, frekuensi komunikasi. Metode untuk menyelesaikan masalah. Metode untuk memperbaharui rencana manajemen. Nah, rencana-rencana ini tentu harus dirumuskan. Ya, tentunya kalau kita merumuskan secara bersama rencana pengelolaan komunikasi ini, tentu perwujudan implementasi dari visi dan target dari sebuah proyek akan tercapai. Distribusi informasi bertujuan untuk memberikan informasi proyek ke orang yang tepat pada waktu yang tepat dengan format yang sesuai adalah sama pentingnya dengan mengembangkan informasi di dalam proyek. Informasi itu adalah data yang akan kita berikan kepada orang lain dari hasil pengelolaan. Iya kan? Kalau informasi itu tepat, informasi itu ada 3. Tepat waktu, relevan, tepat waktu, up to date. Ya kan? Kalau kita memberikan informasi dalam waktu yang tepat, maka otomatis informasi itu juga akan berguna untuk orang yang menerima informasi itu. Misalkan, hasil seorang analis pada saat menganalisa sebuah persiapan proyek. Nanti hasil analis itu tergambar dalam bentuk activity diagram, use case, dan lain sebagainya. Data flow diagram, flowchart, ya kan? Nanti diimplementasi, diterjemahkan oleh si programmer. Oh, si ini kemauannya begini. Oh, berarti kebutuhannya adalah ini. Nah, itu nanti dia akan mendetailkan, ya kan? Ibarat sebuah bangunan ada si penggambarnya, arsiteknya gitu, ya kan? Nah, arsiteknya ini kan menggambar, ya kan? Gambaran dari sebuah proyek yang nanti diciptakan itu seperti apa gitu. Nah, nanti diimplementasi oleh si tukang gitu. Nah, programmer ini adalah tukangnya, dia yang mengeksekusi, dia yang mengerjakan. Manajer proyek dan tim harus memutuskan siapa yang menerima informasi, tetapi juga harus memutuskan cara terbaik mendistribusikan informasi. Ini kan tim, kerjanya timnya tuh nggak pernah ketemu, misalkan. Oh, ketemunya dalam 1 minggu sekali. Oh, kalau ketemunya setiap hari gitu. Ya kan? Nah, masing-masing tim itu kan berbeda gitu. Ada yang ketemu setiap hari, ada yang ketemu 2 minggu sekali, ada yang ketemu by online gitu. Apalagi era saat ini gitu kan. Nah, itu kan harus dipikirkan dengan baik. Ya. Nah, ini cara-cara yang digunakan untuk mendistribusikan informasi. Ya.
menggunakan teknologi, metode formal, informal, ya, atau memilih media yang cocok untuk komunikasi. Media sekarang itu banyak, ya sekarang, sehingga Anda bisa memilih gitu. Mengelola stakeholder, manajer proyek harus memahami dan bekerja dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Diperlukan metode komunikasi dan keterampilan interpersonal dan manajemen untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari stakeholder. Alat yang biasa digunakan adalah matriks manajemen harapan. Matriks ini berisi daftar ukuran keberhasilan atau prioritas. Kalau misalkan Anda membuat sebuah rancangan, berarti masing-masing dari stakeholder tim Anda itu harus dibuat sebuah target, ya, di mana ini menjadi sebuah ukuran dari keberhasilan, prioritas, harapan, dan pedoman yang berkaitan dengan masing-masing ukuran. Nanti di buku ini ya, jadwal tabel ini akan menjadi pegangan gitu. Nah, seperti ini. Contoh dari matriks manajemen harapan. Pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja diberitahukan kepada stakeholder tentang bagaimana sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan proyek. Informasi berisi kinerja dan pengukuran, perkiraan tanggal, penyelesaian, pengukuran kontrol kualitas, rencana manajemen proyek, permintaan perubahan yang disetujui, dan semua masukan penting untuk pelaporan. Nah, pelaporan ini kaitannya dengan evaluasi nantinya. Sehingga masing-masing stakeholder kalau bisa ada sudah Anda tentukan sebagai pimpinan untuk menentukan format laporannya standar seperti ini, berapa lama pelaporan itu harus diberikan, karena untuk masing-masing nanti akan punya perkiraan gitu, punya prediksi, punya estimasi. Teknik lain yang digunakan untuk pelaporan adalah perakiraan, ya, adalah memprediksi, oh saya mampu menyelesaikan analisa proyek ini selama 2 minggu, prediksi. Pertemuan tinjauan status adalah cara yang baik untuk memfokuskan informasi yang dicatat dalam dokumen proyek. Cara yang terbaik untuk memfokuskan informasi yang dicatat. Pertemuan tinjauan status. Ya. Dan membuat catatan pertemuan untuk mendiskusikan tentang isu-isu penting dalam proyek. Dalam penanganan sebuah proyek, itu biasanya kita sering dihadapkan oleh isu-isu. Misalkan perkembangan aplikasi, perkembangan hardware terbaru, perkembangan, apalagi sekarang perkembangan permintaan itu luar biasa gitu kan. Si konsumen ini kadang dia memilah dan memilih gitu. Pada saat dia deal pertama customnya itu kadang A, B, C. Tapi tiba-tiba nanti pada pertengahan bulan, pertengahan jalan tambah D, bahkan tambah E gitu loh. Maka kita harus menjelaskan batasan-batasan yang memang menjadi target kita gitu, agar waktu tidak bertambah. Kalau waktu bertambah, wah, luar biasa. 7, meningkatkan komunikasi. Menggunakan keterampilan komunikasi untuk mengelola konflik, manajemen konflik. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik. Menjalankan rapat yang efektif, menggunakan email, menggunakan template untuk komunikasi proyek. Ini adalah metode meningkatkan komunikasi. Agar yang pasti kalau ada satu hal, carikan solusi. Ada satu permasalahan, carikan solusi. Ada satu keterhambatan, carikan solusi dengan komunikasi. Mengelola keterampilan komunikasi untuk mengelola konflik. Metode ada 6. Konfrontasi, pertemuan langsung untuk mengetahui masalah. Ya kan? Nih masalahnya langsung dipecahkan. Anda temukan si A dan si B. Kompromi, meningkatkan
memberi atau mengambil untuk menyelesaikan konflik. Smoothing, ya pendekatan menghindar daerah-daerah perbedaan, ya. Jadi kalau misalkan ini ini ada Anda bisa memprediksi akan terjadi konflik nantinya pada saat si A ini jago bahasa pemrograman Python, si B ini jago bahasa pemrograman Java, si C ini jago bahasa pemrograman VB.NET. Nah, itu Anda harus cari jalan tengah gitu. Kira-kira apa nih nanti bahasa pemrograman yang digunakan? Anda sebagai manajer harus menentukan bahasa pemrograman yang digunakan A gitu. Yang keempat adalah memaksa menggunakan pendekatan menang kalah. Kalau Anda sebagai seorang pemimpin bisa menggunakan ini. Yang kelima, penarikan menggunakan pendekatan mundur atau menarik diri dari perselisihan. Kalau misalkan ibarat sebuah kereta kencana gitu kan biasanya kudanya banyak gitu. Nah, kalau misalnya kudanya ada 6. Kalau salah satu kuda itu udah bermasalah, pasti dia akan bermasalah pada saat di perjalanan nanti. Lebih baik kalau Anda tahu dia bermasalah, langsung Anda ganti posisinya dengan yang sesuai tentunya, sehingga irama jalan itu akan akan sesuai dengan target. Yang keenam, kolaborasi menggabungkan sudut pandang yang berbeda dengan wawasan yang mengembangkan komitmen. Nah, ini hal-hal yang memang bisa Anda gunakan untuk metode komunikasi. Tapi tentunya Anda harus punya pengalaman, ya kan? Nah, di perkuliahan ini, ya kan Anda punya tugas kelompok tuh. Nah, silahkan Anda lakukan komunikasi yang baik. Ya, itu mungkin sesi 1 ya, kita bahas tentang manajemen komunikasi. Nanti kita lanjutkan sesi 2, kita bahas tentang manajemen resiko. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.